Oh yang menebus setiap kami, oh yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru, hanya Kau Tuhan. kami jadi sembuh karena Kau. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari yang percaya mujizat terjadi, sembah Yesus. Kami alami Mujizat-Mu saat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu. Saat ini kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Roh-Mu menjamah, Roh-Mu menguatkan setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Oh, ku berseru, Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu.
Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Shekara bara 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 bara. Shakara la la baya la la baya shakara la. Saru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih
firman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin ya. Oke, praise the Lord. Kita masih punya Tuhan yang mendengar doa kita, yang menjawab doa kita dan memberikan pertolongan pada waktunya. Haleluya ya. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan oke, ada Ibu Maibel ya bersama kita pagi ini. Dan doa ini akan diberikan oleh Ibu Maibel dari kota Jakarta sebelum kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Pak Halo. John, shalom Bapak Selamat Ibu pagi. semuanya. Selamat Shalom, pagi. selamat pagi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk melayani kembali Amin. dan sekali rasanya bisa aktif lagi. Biasanya nunut Ibu Yeti ya karena sambil nyetir. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Allah kami yang sungguh ajaib, yang sudah memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini, Bapak. Kau berikan kami stamina baru, kasih-Mu yang Yesus. baru. Sehingga kami boleh berkumpul lagi, berfellowship bersama untuk Ya. menyembah-Mu. Kami ingin lagi dan lagi, Tuhan. Yes. Berdekatan dengan Engkau, Tuhan. Kami ingin mendengar, Bapak, apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami untuk kami lakukan. Biarlah apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih sudah memelihara hidup kami sedemikian rupa. Ya, Sehingga Yesus. kami terproteksi dengan kasih-Mu, Yes, Tuhan. Lord. Dan kembali lagi, Bapak, katakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk Yes, kami, Lord. Bapak. Dan biarlah kami seperti Maria, duduk tenang Ya, di kaki-Mu, Yesus. haus akan firman-Mu, Tuhan. Berkati Bapak John Sarbunan yang Ya, sebentar Yesus. lagi memberikan firman-Mu, Bapak, melalui beliau, Bapak. Kau berikan urapan-Mu, Bapak, untuk memberkati kami. Yes. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir dalam Zoom ini, sehingga kami betul-betul mendapat urapan kuasa kasih karunia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami serahkan doa ini, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Maibel untuk doa yang sangat indah di pagi ini ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bu Maibel. Tuhan berkati Pak. Amin. Dan Tuhan juga memberkati kita semua ya. Tentunya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebuah renungan firman Tuhan di pagi ini. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di pagi ini di serial yang ke-453 ya. Dalam sorotan tema kita di pagi ini yaitu kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus ya atas maut. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut ya saudara-saudaraku. Dan sebuah pertanyaan yang patut kita tanyakan di pagi hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut? Sudah pasti ada ya saudara-saudaraku.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kapan Yesus itu menang atas maut? Pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Oleh karena dosamu dan dosaku, dia datang menebus kita sekalian dari segala dosa, sakit penyakit, kelemahan, dan segala macam kutuk-kutuk yang sedang ditimpakan kepada kita semua akibat dosa. Nah, disitulah Yesus mati di atas kayu salib, ya, untuk menang atas dosa, menang atas maut dan kerajaan maut. Oh, haleluya. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Jadi engkau tidak perlu menanggung semua sakit penyakit dan tidak perlu menanggung segala kutuk itu lagi. Yesus sudah menyelesaikannya. Dan salah satu perkataannya di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Has finished. Dalam bahasa Yunani berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Yang tidak bisa diselesaikan manusia, tidak bisa diselesaikan dokter, tidak bisa diselesaikan ahli ekonomi, tidak bisa diselesaikan orang-orang hebat dan berkuasa. Yesus telah menyelesaikan semuanya. Kapan? Pada waktu dia mati di atas kayu salib. Itu satu karya yang luar biasa. Karya yang sangat menakjubkan, yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun, ya, termasuk nabi maupun juga rasul, orang-orang hebat, orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang kuat, orang-orang yang pernah berkuasa tidak pernah mampu melakukan. Hanya Yesus the one way, seorang yang bisa melakukan itu bagi kita sekalian, ya. Maka kita bersyukur sekali punya Yesus Kristus yang luar biasa, ya. Dia menyatakan kemuliaannya dalam kemenangan atas maut, saudaraku. Wow, ini dahsyat. Oke, selamat datang Ibu Dewi. Sudah bersama kita, Ibu Dewi, ya. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa Ibu, Tuhan mendengarkan doa kita semua, ya, di pagi hari ini. Oke, dan mari kita lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat ke-9, dan sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Nats Alkitab kita terambil dari Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. 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 Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Atas siapa? Atas Kristus. Artinya Yesus yang berkuasa atas maut. Dia sudah mengalahkan maut itu. Selamat pagi Bu Joy, sudah bersama kita. Perhatikan ayat ini berkata, karena kita tahu. Saudaraku, Tuhan mau hari ini engkau tahu. Jangan sampai engkau tidak tahu. Setan mencoba untuk menutupi segala sesuatu supaya engkau dan saya tidak tahu. Tapi Tuhan ingin pagi ini engkau dan saya tahu. Taunya apa, saudaraku? Bahwa Kristus sesudah ia bangkit. Namanya bangkit itu berarti melewati proses yang namanya kematian. Amin, saudaraku. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, saudaraku. Tidak ada kematian tanpa kehidupan. Jadi siklusnya begitu. Orang hidup, suatu hari dia akan mati. Nah, waktu dia mati, dia akan mengalami kebangkitan. Ketika dia bangkit, dia hidup, saudaraku. Itu luar biasa, saudara. Ya, saudara, Tuhan ingin engkau dan saya tahu. Tahunya bagaimana? Bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin, saudaraku. Nabi mati, rasul mati, orang-orang berkuasa mati, orang-orang pintar mati, orang-orang yang ahli dalam ekonomi, dalam segala hal mereka juga mati. Tapi hari ini mereka gak bangkit, yang bangkit cuma Yesus. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, apa yang terjadi? Tidak mati lagi. Artinya Yesus mati cuma sekali saja, ya. Maut tidak berkuasa atas dia. Kalau benar maut berkuasa atas Yesus, maka Yesus tidak akan mati, tidak akan bangkit. Yesus akan terus mati. Dan kalaupun nanti dibangkitkan seperti manusia di akhir zaman, ketika dia datang dibangkitkan, Yesus juga akan mengalami kematian. Bapak Ibu, ini kabar baik buat kita sekalian. Maut tidak berkuasa atas kebangkitan Yesus. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Artinya Yesus bangkit. Haleluya. Jadi waktu Yesus bangkit, Bapak Ibu, dia sudah mengalahkan, menaklukkan maut. Maut adalah kematian, saudaraku. Supaya engkau tidak mengalami kematian lagi. Amin.
Haleluya. Jadi lihat, ini kabar baik bagi kita sekalian. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia hanya mengalami kematian sekali saja, ya, kalau Tuhan izinkan itu. Jadi sama seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya, orang-orang yang kita kasihi, baik orang tua, baik pasangan yang sudah mendahului kita, Bapak Ibu. Mereka yang di dalam Yesus cuma mati sekali saja, tapi mereka hidup dua kali, saudaraku. Hidup pertama kali seperti yang kita ada hari ini, kita jalani, kita hidup pertama kali di bumi. Dan bila mana suatu hari nanti ketika maut itu datang, kematian datang, cuma sekali aja. Tapi kabar baik adalah, suasana kasih Tuhan, ketika engkau di dalam Yesus, engkau dibangkitkan dan engkau mendapatkan hidup yang kekal. Jadi hidupnya dua kali. Hidup yang kekal di sorga. Hidup pertama kali di bumi, mati sekali di bumi, dan hidup yang abadi, hidup kekal di sorga, hidup yang kedua. Tapi ini sangat menyedihkan, saudaraku. Sebaliknya bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang belum percaya pada Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka hidup sekali seperti kita hidup hari ini, tapi mereka mengalami kematian dua kali. Kematian pertama kali di bumi, dan kematian yang kedua karena dia tidak percaya Yesus, karena dia tidak bertobat tinggalkan dosa, dia akan mengalami kematian yang kedua di dalam neraka. Mengerikan gak tuh? Mengerikan, Bapak Ibu, ya. Makanya hidup ini sebuah kesempatan Tuhan kasih kita anugerah, Bapak Ibu, untuk kita menjalani kehidupan ini, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya apa? Engkau tidak menyesal, saudaraku. Orang biasa menyesal ketika dia tahu sudah terlambat, mau kejar lagi sudah nggak nututi, Bapak Ibu sekalian, ya. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nafas, ayo kita giat bagi Tuhan. Supaya apa? Pas satu hari kelak tiba, semua kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, kita mendapatkan hidup yang kekal di sorga, ya. Jadi ini musuh yang terbesar, musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus itu adalah maut atau kematian. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga semua orang percaya kepada Yesus, mereka tidak perlu mengalami kematian selama-lamanya. Yang terjadi adalah mereka mengalami kehidupan selama-lamanya, kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa bilang apa? Hidup ini mampir ngombe, betul ya? Cuma numpang minum aja. Nah, setelah ngombe mau kemana? Ada dua tempat, sorga, neraka. Kalau nggak neraka ya sorga, kalau nggak sorga ya neraka. Cuma dua itu saja. Nah, kabar baik bagi kita sekalian sudah percaya Yesus, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya yang tidak percaya Yesus, yang tidak bertobat, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jaminan kepastian keselamatan, ya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, oleh karena itu kalau kita tahu anugerah Tuhan ini, maka kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah ijir-ijiran dengan Tuhan. Kita all out. Kita dengan segenap hati melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Orang tidak setia, engkau dan saya tetap setia. Orang tidak taat, engkau dan saya tetap taat. Orang tidak beribadah, tidak melayani, engkau tetap beribadah, tetap melayani. Itu orang yang mengerti anugerah yang Tuhan berikan bagi dia. Katakan amin. Wow, sehingga pada saatnya nanti, saudaraku, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana hasil yang kita sudah investasikan sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Jadi hidup ini sebuah investasi, Bapak Ibu. Apa yang kau berikan ini adalah menentukan apa yang kau dapatkan dalam kekekalan, saudaraku, ya. Sama seperti kita pergi nabung uang di bank, ya. Ibu Maibel ini dulu kan kepala bank, ya, saudaraku. Jadi kita nabung di sana. Kalau kita nabung tambah banyak yang menikmati siapa? Si penabung itu, betul ya, saudaraku, si investor itu. Nah, kita pun begitu. Kita adalah investor kekekalan, saudaraku. Jadi pastikan ibadah-ibadah yang kau lakukan, saudaraku. Doa pagi, ibadah siang, ibadah malam, engkau sementara menginvestasikan. Bukan itu sesuatu yang sifatnya sementara, tapi sesuatu yang sifatnya kekal, saudaraku. Ya, bondo dunyo piro lawase, harta dunia itu tidak langgeng, tidak abadi, saudaraku. Semua itu sementara, ya, tidak ada yang kekal. Sudah lihat besi kena hujan panas berkarat hancur. Lihat lagi kayu kena hujan panas dia lapuk patah hancur juga, ya. Kaca kena benturan pecah hancur juga, saudaraku. Kertas kena koyakan sobek hancur juga. Manusia pun suatu hari dia akan mati, ya. Sehebat apapun, sekuat apapun, seterkenal apapun, tapi suatu hari yang namanya manusia dia akan mati. Kecuali
Kalau Tuhan izinkan, saudaraku, waktu Yesus datang kembali, kita nggak mengalami proses kematian, kita diangkat Tuhan, mengalami rapture. Wow, itu dahsyat sekali ya. Wow, saudara-saudara, saya berdoa kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami rapture, itu satu anugerah Tuhan, satu kemurahan Tuhan. Ya Bapak Ibu, tapi kalau memang lewat proses kematian, tidak apa-apa ya. Mati itu adalah sebuah pintu gerbang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kematian itu, saudaraku, saya pelajari itu artinya menghilangnya kekuatan dalam diri seseorang. Nah, apa itu kekuatan dalam diri seseorang yang hilang? Itulah nyawa, itulah nafas hidup, Bapak Ibu. Ketika nafas itu sudah pergi, maka dinyatakan bahwa orang itu sudah tidak ada, ya. Makanya Bapak Ibu, mumpung nafas masih ada, mumpung masih hidup ini, Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita kan tidak akan tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian. Semua merupakan misteri, ya, sebuah rahasia. Dan oleh sebab itu kita hidup ini, kita berjaga-jaga Bapak Ibu, ya. Oke, selama kita masih hidup, saudaraku, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk senangkan hati Tuhan. Supaya apa? Kita tidak akan pernah menyesal di kemudian hari. Amin, saudara-saudaraku. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemenangan Kristus. Amin. Bilang kemenangan Kristus. Yes. Amin. Atas apa? Atas maut yang telah ditaklukkannya. Kapan? Saat Yesus mati di salib dan kemudian dia bangkit dari kematian. Kemarin ayat yang kita pelajari 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, yang kita bilang dia Tuhan Juru Selamat, ternyata nggak bangkit, ada di dalam kuburan. Sia-sia kita jadi orang Kristen, sia-sia kita menjadi pengikutnya, ya. Sia-sia kita beribadah, kita melayani, kita memuji, menyembah Tuhan. Sia-sia kita beritakan Injil. Karena apa? Yesus mati nggak bangkit. Tapi yang benar adalah, yang dahsyat adalah Yesus yang mati, ternyata dia juga bangkit. Amin, saudaraku. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan karena dia Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup, dia pun juga akan membangkitkan orang-orang mati. Dan pada waktu Yesus datang di akhir zaman nanti, orang-orang yang akan berjumpa dengan dia, yaitu orang-orang yang telah mati dulu. Baru setelah itu kita yang masih hidup ini, kita akan diangkat Tuhan hidup-hidup, berjumpa dengan Tuhan di sana. Katakan amin. Ya. Wow, ini berita baik bagi kita sekalian ya. Dan hal ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita tenang, hati kita ayem tentrem, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, sing ayem sopo, putrane Gusti Yesus. Amin. Mana? Siapa menyadari bahwa dia adalah putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan. Haleluya. Bilang terima kasih Tuhan. Amin ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat ini saudaraku. Dari ayat-ayat ini akan membuat kita memahami, saudaraku, ya, ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti dulu, saudaraku. Jangan sampai engkau tidak mengerti, saudaraku. Tuhan mau engkau mengerti dulu. Yang mengerti tentang apa? Mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut. Sehingga hatimu tidak susah lagi. Sehingga hatimu tidak sedih lagi. Sehingga hatimu tidak khawatir lagi. Sehingga hatimu tidak takut lagi. Sehingga hatimu tidak bimbang lagi. Sehingga engkau tidak gampang jadi orang putus asa. Kenapa? Karena engkau mengerti ada kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut. Haleluya. Amin. Mari kita lihat siapa dia. Ini ciri yang pertama. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang pertama ini ya, penting. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Bahwa Yesus yang bangkit, dia harus, bilang harus. Harus apa, saudaraku? Harus memegang pemerintahan sebagai raja. Namanya raja berarti dia sudah mengalahkan segala sesuatu dan segala sesuatu takluk tunduk kepada dia. Amin. Ini dahsyat. Kita lihat ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin. Amin. Musuh terakhir yang dikalahkan Yesus. Musuh yang terbesar itulah maut.
Itu yang dia kalahkan pada kali yang terakhir, saudara. Dan dia sudah lakukan itu, saudara, pada waktu dia mati di atas kayu salib. Terbukti apa? Waktu dia dikuburkan, dia bangkit dari kematian. Maut, kematian tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Itu musuh terakhir yang dia kalahkan. Saudara terkasih Tuhan, dan saya percaya inilah kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengerti yang pertama ini, ya, mengerti bahwa Yesus yang bangkit, dia harus, katakan harus apa, saudaraku? Dia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Namanya raja, dia punya kerajaan. Kalau raja tidak punya kerajaan, itu namanya raja-rajaan, ya. Kalau raja punya kerajaan, maka di dalamnya pasti ada warga kerajaan. Nah, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Amin, saudaraku, ya. Dan kita ini tunduk kepada otoritas raja yang agung, yaitu Yesus. Makanya setiap pujian-pujian yang kita naikkan, itu menyatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pujian-pujian seperti ini yang benar-benar menyenangkan Tuhan, sebuah sebuah pengakuan akan Yesus Tuhan dan Raja inilah yang membuat kerajaannya datang. Lalu kalau kerajaannya datang, maka siap akan sesuatu akan terjadi. Kuasanya, mujizatnya akan dicurahkan dalam hidup kita, ya. Tanpa doa dinaikkan, lewat pujian saja orang sudah disembuhkan, orang sudah dipulihkan, orang sudah dilepaskan, dibebaskan, orang dikuatkan lewat pujian. Kenapa? Karena lewat pujian kita memberikan tahta bagi Tuhan. Dia duduk di atasnya sebagai raja yang kita sembah. Katakan amin, ya. Ini dia. Bapak Ibu, yang pertama ini, mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa tadi, saudaraku, ya? Dalam apa, saudara? Kita lihat kemenangan Kristus atas maut. Ini dia, ya. Yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Tadi pertama dia mengerti, sekarang dia memahami. Ya, dia memahami dengan benar. Karena di luar sana ada banyak orang bilang memahami, tapi memahaminya nggak benar. Memahaminya keliru, salah terus, ya. Memahami dengan benar bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan itu ialah maut. Oh, haleluya. Itu maut yang paling ditakuti, saudaraku, karena maut itu dekat dengan manusia. Mari kita lihat ini, ya. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Siapa yang bisa membinasakan maut? Manusia, sesuatu yang dibanggakan, tidak ada yang bisa, saudaraku. Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, yang bisa membinasakan maut. Jadi yang kedua, orang-orang percaya kemuliaan Allah dalam kemenangan Yesus atas maut ini, dia adalah orang yang memahaminya dengan benar, ya saudaraku, ya. Memahami dengan benar bahwa musuh yang terakhir, yaitu maut, sudah dibinasakan oleh Yesus. Katakan amin. Haleluya. Maka saudara-saudara dan saya tidak perlu takluk kepada maut. Kita menang atas maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kalau engkau mau maut dan kerajaan maut ditaklukkan, maka hari ini engkau belajar menaklukkan diri di bawah otoritas kuasa Tuhan. Baru engkau bisa menaklukkan maut dan kerajaan maut itu. Amin. Bersama dengan Yesus, ya. Dengan kekuatan sendiri tidak akan pernah bisa. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Jadi pertama tadi, dia mengerti, setelah mengerti, dia memahami, setelah dia memahami, baru yang ketiga, dia mengakui. Amin. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya Tuhan Yesus Kristus. Bilang dahsyat. Amin. Mari kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Amin. Segala sesuatu itu banyak. Segala sesuatu itu luas sekali, ya. Segala sesuatu benar-benar lebih dari apa yang engkau pikirkan, saudaraku. Jadi lihat, saudara, segala sesuatu di dalamnya ada sakit penyakit, ditaklukkan.
kemiskinan, kegagalan, ya saudaraku, ketakutan, soal hal-hal yang buruk yang menimpa umat manusia, termasuk yang terakhir adalah maut, itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Katakan amin ya. Segala kegagalan, kutuk-kutuk kemelaratan, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk nenek moyang, semua ditaklukkan oleh Yesus. Oh, haleluya. Karena itu, saudara, kita dibebaskan ya kalau kita di dalam Yesus. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar akan firman, kita mengerti, kita paham, kita akui, kita mengalami kelepasan, kemerdekaan. Oh, suatu hari ada seorang ibu telepon saya, dibilang, Pak, namanya saya ini, apakah Bapak bisa mendoakan saya? Saya bilang, oke, nanti kita akan ketemu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan janjian di jam yang sudah ditentukan dia datang suatu. Pertama kali dia datang, Bapak Ibu sekalian, pada saat kami sedang berdoa, saya dengan beberapa teman tim doa, pada waktu kami mulai berdoa, tiba-tiba urapan Roh Kudus turun, hadirat Tuhan turun suatu. Dan Tuhan jamah dia, saudara. Tiba-tiba dia geblak dan dia terguling-guling di situ, saudara-saudaraku. Dan Tuhan lawat dia selama 5 jam dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, segala ikatan-ikatan yang membelenggu dia dilepaskan Tuhan, saudaraku. Dan pada saatnya, ketika itu selesai dan dia bangun, saudaraku. Dia bilang, Pak, belum pernah saya mengalami keadaan seperti ini sebelumnya. Saya ini sudah ke gereja mana-mana. Saya sudah kunjungi gereja A, B, C, mau gereja model apa saja, saya sudah datangi semua. Tapi beda di sini, hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Dan saya baru mengalami pengalaman seperti ini. Dan sejak itulah, saudaraku, dia telepon teman-temannya, dia ajak, saudaraku, teman-temannya datang beribadah. Dan mereka, saudara, dilawat Tuhan di situ. Ya, itu dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Dan saudara terkasih Tuhan, orang ini dipakai Tuhan untuk penginjilan, saudaraku. Yang dia injili banyak orang-orang yang belum kenal Yesus, ya. Sejak dia bertobat, saudara terkasih dalam Tuhan, dia ambil keputusan, dia punya moto 5B. B yang pertama bertobat, B yang kedua berdoa, B yang ketiga baca Alkitab, B yang keempat bersaksi, saudaraku, ya. Dan B yang berikutnya yaitu, saudara, saya lupa ada satu lagi. Dia bilang itu, Bapak Ibu, ya. Dan saya ingat pada waktu itu suatu hari dia bawa ada orang Madura datang, dan waktu dia injili, orang Madura itu datang dan akhirnya dia terima Yesus, lalu dibaptis, saudaraku. Dahsyat ibu ini, ya. Sebelumnya dia wanita yang benar-benar menjijikan sekali. Kenapa saya bilang menjijikan? Dia cerita dia ini menjadi simpanan bos-bos besar, saudara-saudaraku. Karena apa? Dia melampiaskan sakit hati dia, membalas kelakuan suaminya. Suaminya seorang yang tidak takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, menghajar dia digebuki, saudaraku, sampai bencot sini, bencot sana, saudaraku, memar semua kesakitan dia. Dan saudara, untuk melampiaskan perbuatan suaminya, dia pergi ke dunia malam, yang dia kenal mulai dari namanya narkoba, ekstasi, sabu-sabu, dia kenal itu semua, saudaraku. Bahkan dia menjadi simpanan bos-bos besar, saudara. Nah, suatu hari karena kebanyakan konsumsi barang haram itu, saudara, tiba-tiba dia jatuh, dia pingsan, bukan karena urapan Tuhan, tapi karena, saudaraku, itu reaksi obat itu. Dan dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surabaya, ya, rumah sakit RKZ, dan dia lihat ada salib Yesus di situ. Dia nantang, saudaraku, dia bilang, Yesus, kalau benar-benar engkau Tuhan, orang Kristen, turun ke sini, sembuhkan saya. Saudara-saudara, untung Tuhan itu baik, ya. Tuhan begitu berkemurahan hati pada dia, dan Tuhan sembuhkan dia. Nah, memang dia sudah ditaruh di satu ruangan, namanya ruangan isolasi. Saudara-saudara, di ruangan isolasi itu dia masih sempat lihat ada salib Yesus di situ lagi, ya. Dan dia bilang, kalau benar engkau Tuhan, orang Kristen, turun ke sini, sembuhkan saya. Dan hari itu memang dokter sudah vonis bahwa ini penyakitnya parah, tidak bisa disembuhkan, ya. Dia tidak mungkin bisa mengalami keadaan baik atau bisa hidup lagi. Tapi ternyata Tuhan baik, oleh anugerah Tuhan, dia bisa hidup, dan dokter kaget. Dan dokter menyatakan dia boleh pulang. Nah, waktu dia pulang, Bapak Ibu sekalian, dia ngekos di satu tempat kos, saudara, dia harus berjuang hidup, saudara-saudaraku. Nah, pada waktu malam, saudara, perutnya kosong, karena dia ingin mengisi perut yang kosong itu, dia terpaksa keluar, saudaraku. Dia cari sisa makanan yang dimakan oleh orang kos itu, dia ambil sisa makanan itu, dan dia makan, saudaraku. Dan dia juga mau minum, tidak ada air, terpaksa minum sisa minuman orang kos itu, saudaraku. Sampai akhirnya dia meneteskan air mata, saudaraku.
ya, sampai sebegitu hidupnya. Padahal dulu dia punya toko, ya. Saudara terkasih sama Tuhan, dia punya toko ini, dia bilang, wow, tokonya ini laris. Anda tahu laris itu kenapa? Karena dia suka pergi ke Gunung Kawi, ya. Dia mencari pesugihan di sana. Betul. Kelihatannya dapat rezeki. Betul, tokonya laris, tapi ada tapinya, selaku. Ya, dia benjot sana, benjot sini, dia hajar suaminya. Saking dia kesakitan, selaku. Dia lari ke kantor polisi, dia berpikir kalau suaminya nekat kejar dia sampai di situ, dia copot, dia akan rampas pistol polisi dan dia akan tembak suaminya. Untung kejadian itu nggak terjadi, ya. Sehingga dia benar-benar sakit hati dengan suaminya dan dia kenal dengan dunia malam seperti itu. Tapi waktu saudara dalam beban berat itulah, saudara, suatu hari dia jalan dan ketemu dengan seseorang yang baik hati. Ada seorang ibu bertanya kepada dia, "Ci, kamu kerja apa? Kamu bisa kerja apa?" Dia bilang, "Saya ini bisa latih senam." Oke. Dan akhirnya dia dimodalin, selaku, ya, dikontrakan sebuah rumah dan dia buka sanggar senam, selaku. Nah, pada waktu dia buka sanggar senam, muridnya itu mulai Tuhan kirim 1 orang, 2 orang. Salah satu muridnya pada waktu itu tidak tahu dari mana viral itu video. Pada waktu itu kami sedang mendoakan ada salah seorang jemaat yang kerasukan setan dan kami doakan dan terjadi pelepasan, dia terguling-guling, suatu. Dan ketika muridnya itu tunjukkan video itu, dan dia tanya, "Itu pendetanya siapa? Saya mau ketemu." Muridnya tidak memberitahukan nomor saya, selaku. Dia kejar sampai 3 minggu. Akhirnya muridnya nyerah dan kasih nomor saya. Dan pada saat dia dapat nomor saya, dia telepon, "Pak, saya namanya ini, saya butuh didoakan. Apakah Bapak bisa punya waktu doakan?" Saya bilang, "Oke, bisa." Dan waktu dia datang dan Tuhan lawat dia di situ. Bapak Ibu, kita lihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar, ya. Jadi saya percaya kuasa Tuhan bukan cuma milik orang-orang tertentu. Engkau dan saya juga sama bisa mendapatkan, asal kau dan saya mengerti rahasia firman ini. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudara-saudaraku. Hasil yang pertama, saudara sedang Tuhan, ya. Yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakuinya bagaimana? Bahwa Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang bangkit. Amin. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin. Amin, ya. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu. Saudara, Alkitab berkata langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi bumi di mana kita berpijak, kita tinggal saat ini. Nah, di sini ada tumpuan kaki Tuhan. Jadi semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Jadi apa lagi yang kau khawatirkan? Apa lagi yang kau harus takutkan? Apa yang lagi yang harus engkau cemaskan? Apa lagi yang harus engkau bimbangkan? Apa lagi yang harus engkau risaukan? Tidak perlu, Bapak Ibu. Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Cuma bagian saudara saya adalah kita datang sujud menyembah. Kita cium kakinya dengan gemetar. Bumi di mana kakinya berpijak saat ini, Bapak Ibu, kita datang sujud menyembah Dia. Dan saya percaya kalau kita sujud menyembah Tuhan, siap-siap. Sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, dia mengakuinya bagaimana? Bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan itu ialah maut. Amin, saudaraku. Jadi kita lihat, setan dikalahkan, segala yang dikalahkan, termasuk juga maut. Itu yang terakhir akan dikalahkan Yesus. Kita lihat, ya. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Amin. Pertanyaannya sekarang maut masih ada? Masih. Ya. Orang kecelakaan, tabrakan, mati. Ya. Orang selaku makannya mungkin berlebihan, mati. Ya. Orang sakit juga mati. Jangankan sakit, hidup aja Bapak Ibu sekalian. Tahu-tahu langsung mati. Itu kenapa? Karena maut masih ada. Nah, nanti yang terakhir maut akan dikalahkan Yesus. Pada waktu dia datang kembali, di sanalah selaku tidak akan ada lagi kematian. Jadi pada waktu Yesus datang, orang-orang yang tadinya tidak percaya Yesus,
yang tadinya membenci Yesus, yang tadinya menghujat Yesus. Mereka ketakutan dan mereka mencoba bunuh diri, saudaraku. Mereka tidak akan bisa mati. Mereka mencoba minum racun maut untuk mati, tidak akan bisa mati. Kenapa? Karena maut sudah diangkat dari muka bumi. Diangkat dari muka bumi dan akan dibinasakan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, ini benar-benar sesuatu yang sangat dahsyat. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemenangan Kristus atas maut. Katakan amin ya. Ini hasilnya. Dan kita lihat yang terakhir, yang ketiga, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus Kristus yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Amin. Di bawah kaki Kristus. Dahsyat ini, Bapak Ibu. Kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Jadi teranglah supaya kita bisa melihat. Kalau dalam gelap kita nggak bisa lihat. Betul ya? Jadi kita bisa lihat sesuatu dengan lebih jelas, saudara-saudaraku. Jadi ini Tuhan sedang singkapkan, buka mata kita untuk kita bisa melihat bahwa kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut itu sudah Dia lakukan. Jadi saudara saya tidak perlu takut ya. Siapa yang sakit hari ini, percaya kuasa Tuhan sudah menaklukkan maut ya, bahkan juga termasuk sakit penyakit. Dan saya menerima kesembuhan. Yang percaya bilang amin ya. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja berkarya di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Kami sebagai orang-orang percaya untuk dapat mengerti akan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Kami iman, yakin, percaya bahwa kemenangan Kristus atas maut itu terjadi atas kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang bangkit di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami dapat memahami dengan benar di dalam kehidupan kami. Bahkan kami untuk mau mengakui segala sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan kami sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami, dalam hidup kami, bahwa kami imani, yakin, percaya Tuhan, dengan pengorbanan mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itulah kami imani, yakin, percaya bahwa hidup kami tidak sendirian Tuhan. Hidup kami ada selalu bersama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam setiap apapun, dalam pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit, penyakit, apapun Tuhan, kami imani, yakin, percaya bahwa kami mempunyai Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang sudah memberikan kemenangan demi kemenangan, kelepasan demi kelepasan di dalam kehidupan kami. Engkau yang berfirman bahwa maut tidak berkuasa. Amin, amin, amin. Korban mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Kami mau imani, yakin, dan percaya di dalam setiap hati-hati kami, di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja pagi hari ini di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa firman ada di dalam setiap kami. Kami percaya Roma 10 ayat 8 Kau berfirman bahwa firman itu ada di dalam mulut kami. Amin. Firman itu ada di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia mengajarkan setiap pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru buat kami. Kami yang tidak mengerti, kami yang belum memahami. Engkau buat mengerti dan memahami di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Karena hamba-Mu Pastor John menginginkan kami semua jemaat-jemaat secara sisi bertumbuh di dalam keimanan kerohanian kami, bangkit di dalam kehidupan kami,
kami bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Samudar, berkati Tuhan. Roh Kudus, hikmat berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, agar hikmat yang dari surga dicurahkan buat hamba-Mu Pastor John Samudar ini ya, agar terus ditambah-tambahkan yang dari Tuhan buat hamba-Mu ini dan disalurkan, dibagikan kepada semua jemaat-jemaat-Mu gereja Tuhan, agar kami semuanya dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kami, bahkan dalam hari-hari kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami iman, kami percaya bahwa kami hidup berkemenangan selalu bersama dengan Tuhan. Karena kami percayakan janji firman-Mu, maut tidak berkuasa atas hidup kami, maut tidak berkuasa atas sakit penyakit, masalah di dalam nama Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan ini. Kami terus berdoa, mendukung di dalam doa, terus diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, hikmat yang baru yang dari surga tercurahkan buat hamba-Mu Pastor Kemunan, dipakai lebih heran dimanapun Kau utus dia, biarlah makin banyak jiwa-jiwa mau percaya kepadamu dan bertobat dan berikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati istrinya Ibu Sinta yang juga menopang di dalam pelayanan gereja saya sendiri, pakai Ibu Sinta juga sebagai alat juga menjadi kepanjangan tangan-Mu buat hamba-Mu Pastor John Samudar, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anaknya, berkati keluarga besar Pastor John Samudar bersama Ibu Sinta di dalam nama Tuhan. Demikian pun juga kami semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari ini, Kau berkati, tidak ada satupun yang terlewati di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu buat firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Lukas. Semangat ya. Oke. Kembali pada host kita pagi ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Terima kasih. Shalom Bapak Pendeta. Semua yang terkasih. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah menaikkan doa untuk kami semua, dan untuk doa profetik sekarang dinaikkan oleh Ibu Anastasia Esti dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Anastasia. Makasih Bu Yeti yang luar biasa, yang sangat semangat sekali, yang memotivasi saya. Ya, selamat pagi Pastor John, shalom semuanya. Pagi, shalom Bu Anastasia. Saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive.
Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Anastasia. Kasih Bapak Pastor. Amin. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Ibu Anastasia Esti yang sudah menaikkan doa prophetik. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Adri Marantika dari Kediri. Dipersilakan Ibu Adri. Iya. Terima kasih Bu Yeti yang cantik, yang dipakai Tuhan luar biasa Bu Yeti. Amin. Iya. Terima kasih waktunya. Saya akan menyampaikan pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer di rekening BCA Gereja CLCC 033 126 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, garing MC 68, Pondok Chandra Indah Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tetap tatap muka yang menghadirkan Tuhan
di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 13/08/2024, Bapak Wong Tier, Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2024, Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 19 Agustus 2024, Nathaniel Alvaro. Nathaniel Alvaro. Ini tanggal 28. Tanggal 19 bulan 8 2024, Nathaniel. Iya, oke. Nathaniel. Tanggal 28 Agustus 2025, Alvaro. Iya. Tanggal 23 bulan Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD, Pekanbaru. Tanggal 28 Agustus 2024, Alvaro. Ya, ini cucunya Bu Yeti ya. Oke. Oh, cucunya Bu Yeti. Iya. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Adri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Adri. Iya, terima kasih Pak Jo. Praise God. Terima kasih Ibu Andri yang sudah menyampaikan pengumuman di pagi yang indah ini. Terima kasih Bu Andri. Dan sekarang untuk selanjutnya, halo Ibu Joyce, sedang sakit? Bu Yeti. Ketemu ya Ibu Joyce. Amin, amin. Ya, saya minta tolong Bapak Sakit Pendeta apa John. Ibu Joyce? Saya operasi hari ini, kaki saya digigit binatang, kaki saya bengkak. Jadi tadi malam saya sudah di ronsen, sudah diambil darah. Pagi ini saya nanti dikerjakan melalui operasi Dokter Bambang. Pak John, tolong didoakan semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau memang saya ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semangat Bu Joyce ya, jangan takut. Ya. Tuhan sudah mengalahkan semua, termasuk sakit penyakit. Ya, firman-Nya luar biasa, Pak John. Amin. Ya, siap.
cepat sembuh ya. Semoga semua lancar Bu Joyce. Amin, amin. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan Bapak. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa ya di pagi hari ini. Ulurkan tanganmu Tuhan untuk sembuhkan Ibu Joyce Putirai. Semua arahkan tangan di depan layar monitor. Bapak percaya Tuhan saat ini aliran kuasa Tuhan mengalir atas Bu Joyce. Aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan mengalir atas Bu Joyce. Kami berkata, Bu Joyce, oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan Tuhan. Terima pada pagi ini. Melalui tangan dokter yang mengoperasikan dia, Dokter Bambang, Tuhan hikmat akal budi atasnya, sehingga semua dilancarkan, dimudahkan, tidak ada yang membahayakan. Bu Joyce hatinya tenang, damai sejahtera, Tuhan beri engkau pertolongan, ada proteksi Tuhan, ada jalan dari Tuhan untuk engkau, dan suami, anak, mantu, cucu, dalam perlindungan Tuhan juga sempurna. Kami doakan Wawan, berikan dia roh pertobatan, kasih dan pengampunan bersama istri dan anaknya dalam nama Yesus. Kami doakan pekerjaan Pak Umar, kami doakan supaya semua dilancarkan Tuhan, untuk bisnis solar semua dimudahkan jalannya dalam nama Yesus. Jangan takut Bu Joyce, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan terima kasih, kami Tuhan sembuhkan engkau saat ini juga. Untuk Pak Lukas Krisnanto, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan berikan engkau perlindungan, kasih anugerah Allah, membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam ekonomi, bisnis, semua dimudahkan, dilancarkan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas Pak Lukas dan juga adik Kesia Temi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, Tuhan. Kami doakan juga Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, memberikan dia perlindungan, pertolongan, kemenangan, jalan keluar, jawaban yang terbaik, memberikan dia pengharapan, dan kami percaya pengharapan pada Tuhan akan selalu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, engkau penolong bagi Ibu Anastasia. Tuhan juga untuk Ibu Adri Marantika, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau menjadi mercusuar, engkau akan bercahaya di tengah-tengah lingkungan di mana engkau berada saat ini untuk semua anak mantu cucumu. Mereka akan lihat terang kemuliaan Kristus akan percaya atasmu, dan mereka akan semua datang pada terang itu, dan mereka akan percaya pada Tuhan Yesus, mereka menjadi murid Tuhan. Terima dalam nama Yesus, bahkan aliran kuasa Tuhan sedang dan sudah menyembuhkan engkau di hari ini. Ibu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus, segala kelemahan, keletihan, sakit penyakit dipatah hancurkan, termasuk flu pilek dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau perlindungan, kekuatan bersama dengan semua anak mantu cucumu, di mana saja mereka berada, demikian juga bersama dengan Ibu Maibel. Tuhan sertai mereka, Tuhan, kami percaya, kami mengutus mereka, berjalan dalam kuasa Tuhan, percaya kalau Tuhan berjalan di depanmu, pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka, bahkan pintu-pintu tembaga akan dipecahkan, palang-palang besi dipatahkan, dan gunung-gunung yang tinggi akan diratakan, dihancurkan dalam nama Yesus. Percaya bahwa Tuhan akan membawa kalian berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan membawa kalian bertemu dengan orang-orang kunci, dengan orang-orang yang akan Tuhan persiapkan untuk membuat proyek-proyek yang besar akan kalian kerjakan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, tetap melekat dengan Tuhan, tetap percaya meskipun ada kompetitor, meskipun ada banyak pesaing-pesaing yang mencoba untuk menyudutkan, melemahkan, menjatuhkanmu, kuatkan hatimu. Jangan takut. Engkau dalam proteksi Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan akan pegang engkau, membawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Jangan takut. Tuhan akan mempromosikan engkau berjalan bersama dengan Tuhan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Lupakan hal yang berlalu, dia akan berlalu, dan fokus ke depan, tetap percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Berkati Ibu Yeti, Ibu Maibel, kami percaya Tuhan pakai mereka menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dimuliakan. Untuk Ko Anto, aliran kesembuhan mengalir atasmu, Tuhan pulihkan kesehatanmu di dalam nama Yesus. Saat engkau bersama dengan istri, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Toko di mana mereka sedang membuka usahanya, Tuhan kirimkan pelanggan yang banyak, pembeli yang banyak, Tuhan buat order bertambah-tambah, omset bertambah-tambah, meningkat, nama Tuhan dimuliakan, dan kami percaya Tuhan jauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Tuhan berikan perlindungan untuk Ko Anto sekeluarga. Dalam nama Yesus. Ini doa kami padamu. Doakan juga untuk Bu Esti saat membuka salon juga di hari ini. Tuhan berikan customer, pelanggan yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semua, bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam nama Yesus. Untuk Alin, dalam nama Yesus. Tuhan sertai engkau Alin bersama dengan calon suamimu Albert. Tuhan akan bawa kalian berjalan bersama dengan Tuhan. Kalian
akan melewati setiap persoalan demi persoalan satu persatu, akan clear, akan berjalan dengan baik. Tuhan akan melancarkan, memudahkan semuanya di dalam nama Yesus, termasuk rezeki, keuangan, perputaran akan berjalan semakin baik, semakin stabil. Jangan takut, Tuhan sembuhkan papamu juga. Oleh bilu Yesus, imanmu kepada papa, percaya bahwa papamu disembuhkan Tuhan. Jangan takut Alin, kuasa Tuhan lebih besar. Berkati Alin, juga Albert, berkati apa yang mereka usahakan hari-hari ini. Tuhan tambahkan order, omset makin melimpah dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Ibu Dewi dalam nama Yesus. Jangan susah hatimu Bu Dewi. Tuhan tahu kerinduan seorang ibu yang sedang berdoa untuk anaknya. Terima hari ini Ibu Dewi, aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, bahkan juga untuk suamimu. Kami doakan Pak Acel, Tuhan taruh dia roh yang takut akan Tuhan, memberikan dia hati yang mengasihi Tuhan, dan kami percaya hati yang baru Tuhan berikan bagi dia, hati yang mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati suami istri ini yang telah persatukan di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan berkati perjalanan mereka dan juga Pak Acel yang lagi di Nederland. Tuhan tolong dia supaya dia juga suatu hari akan pulang dan bertemu dengan istrinya dan mereka boleh menikmati kebahagiaan bersama. Untuk putrinya yang sedang sakit, kami doakan aliran kuasa Tuhan mengalir atasnya dalam nama Yesus. Jamah dia, sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat. Dalam nama Yesus kami percaya hari ini juga Bu Joy sudah disembuhkan, siapapun yang sakit hari ini juga sudah disembuhkan Tuhan. Mari teman-teman saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga memberkati kami keluarga bersama dengan semua anak-anak. Yohan Sidi James berkati kami semua. Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa keajaiban, pulang bawa kuasa Tuhan, pulang bawa kebaikan Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan pada waktu engkau berjalan, engkau akan lihat keajaiban Tuhan sudah menanti engkau di depan. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat yang melimpah dicurahkan atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya terima berkat, sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama Pak Lukas. Sama-sama Pak Panglai. Sama-sama Bu Adri. Bu Yeti, Bu Joyce cepat sehat ya. Bu Joyce sudah sehat. Bu Amin. Mega, Bu Adri. terima kasih. Terima kasih semuanya. Haleluya. Salam. Mantap. Lagi di jalan Pak Lukas ya. Mau Oke. menjemput Bu Anastasia. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Oke, semangat teman-teman semua. Sehat Oke. selalu, Chris. Amin. Bu Joy sehat selalu ya. Nanti siap jadi host lagi. Oke. Nanti kita tunggu selanjutnya kesaksian dari Ibu Maibel ya. Kita akan dengarkan dan bisa ambil bagian dalam pelayanan ya. Oke, Tuhan berkati teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi. Selamat beraktivitas. Selamat God pagi, bless you. Tuhan berkati semua. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Izin.